Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rosma Suhardi. Hari ini kita akan membuat chiffon. Semua orang pasti suka chiffon. Kenapa? Karena teksturnya sangat lembut. Nah, kali ini kita akan membuat chiffon yang berbeda karena kita akan mencampur dengan pumpkin puree atau buah labu, sayur labu tepatnya. Kita langsung aja. Di sini bahan-bahannya sangat simpel. Di sini ada pumpkin puree atau labu yang sudah saya kukus, kemudian saya haluskan. Tapi bagi teman-teman yang pengen menggunakan labu dalam kaleng juga bisa. Tapi lebih enaknya itu menggunakan labu yang kita kukus sendiri karena tidak terlalu berair ya. Di sini kita akan campurkan semua bahan dan di sini juga alat-alatnya yang kita gunakan sangat simpel. Kita cuma menggunakan mixer tangan dan pengocok manual ya. Kita akan campurkan gula. Kemudian di sini ada telur, minyak goreng. Jadi ini yang membuat chiffon itu sangat lembut adalah minyak goreng ya. Kemudian di sini ada pumpkin, ada santan. Kemudian kita masukkan tepungnya. Tepungnya wajib kalian saring ya. Nah, biasanya pumpkin itu lebih sempurna lagi kalau kalian campurkan sedikit cinnamon. Tapi bagi teman-teman yang nggak suka wangi cinnamon boleh di skip. Oke, kita sisihkan. Kemudian kita akan membuat merengnya atau kocokan putih telur. Ya, di sini ada gula pasir, ada putih telur, ada air jeruk. Kadang-kadang beberapa orang takut buat mengocok putih telur karena katanya tidak akan ngembang. Nah, di sini tipsnya, pastikan putih telur kalian itu tidak mengandung minyak atau kuning telur. Kemudian bowl yang kalian gunakan ini bersih dari minyak atau lemak ya. Kita akan mixer dulu, kalian kocok. Di sini juga ada salah satu tips yang membuat si putih telur ini tetap kokoh ya, tidak cepat turun. Kalian mixer dengan menggunakan kecepatan rendah, kemudian pelan-pelan naik. Kemudian gulanya tidak langsung masuk semua, tapi tunggu telurnya berbusa kayak gini. Kita masukkan gulanya. Itu pun secara bertahap ya. Bisa naikkan speednya. Jadi waktu mengocok putih telur itu speednya dari rendah, kemudian pelan-pelan naik. Kemudian gulanya kalian masukkan secara bertahap ya. Setelah semua gula masuk, masukkan perasan air lemon ya. Ini juga membuat si putih telur ini tetap stay, tidak gampang kempes ya. Nah, kita naikkan speednya pelan-pelan. Kemudian mengocok putih telur ini tidak bisa sampai dia over mix ya. Kita turunkan pelan-pelan. Oke, kita akan tes. Jadi kunci si chiffon ini tetap kokoh, kemudian dia tidak amblas pada waktu kita panggang adalah dari pengocokan putih telur. Pengocokan putih telur ini kita mau putih telurnya ini soft peak. Soft peak itu pada waktu kita Jadi soft peak itu apa? Soft peak itu pada waktu kita ngetes si putih telur ini, kita angkat kayak gini, kita kemudian balik. Ini belum ada apa-apa. Jadi kita mau dari bawah ini ke atas nanti dia lurus, ujungnya sedikit bengkok. Itu adalah soft peak. Kalau hard peak itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dia akan lurus. Itu dia akan kempes. Jadi kita nggak mau tekstur yang kayak gitu ya. Jadi kita mau masih ada bengkok di bagian ujungnya. Nah, kita akan lanjut. Oke, bisa kita lihat di sini sudah mulai berjejak. Kita turunkan speednya, ya. Coba kita matikan ya. Nah, ini yang kita mau. Bisa kita lihat di sini ujungnya masih bengkok. Oke, jadi bukan yang lurus banget. Kemudian kita juga bisa tes kayak gini. Pada waktu bowlnya kalian balik, sekitar ini. Ya, dia nggak jatuh. Oke, ini artinya kita udah bisa mencampurkan ke dalam adonan yang tadi yang kita aduk ya. Nah, di sini juga ada teknik cara mengaduknya, bukan asal dicampur. Jadi kalau kalian ketemu dengan dua bahan kayak gini, ini soft, ini yang kental, kalian tidak boleh langsung mencampurkan keduanya, tapi kita harus mancing, yaitu tekstur yang soft ini kita akan samakan dengan tekstur yang agak kental ya. Caranya gimana? Kita akan masukkan ke sini, pelan-pelan.
Jadi kita akan buat adonan yang kental ini lebih lembut. Jadi kita memasukkan si putih telur ini sedikit-sedikit. Kemudian ada teknik mengaduk, yaitu diputar ya. Gerakannya kayak ngelipat kertas. Tapi nggak usah kalian aduk sampai si putih telur itu hilang, karena masih ada putih telur yang akan masuk pas terakhir aja. Bisa dilihat di sini ya, adonannya masih tetap ngembang dan soft. Perlu kalian ingat, oven yang kalian mau gunakan sudah kalian panaskan terlebih dahulu 20 menit. Kemudian loyang sifon yang kalian gunakan tidak dioles sama sekali. Setelah putih telurnya yang terakhir masuk, ini harus benar-benar tercampur rata. Karena kalau misalnya ada sisa putih telur, nanti adonannya akan kasar ya, ada lubang-lubang gitu. Nah ini dari tengah kalian tarik gini, balik, kemudian tengah gini. Nah, oke. Karena loyang sifon ini tidak dioles sama sekali, jadi kadang si loyang sifon ini keluar dari bawah loyangnya. Nah, ini tuh loyang sifonnya kalian tidak boleh oles sama sekali. Kenapa? Biar si adonannya ini bisa manjat naik ke atas. Jadi perumpamannya kita mau naik ke tembok, kemudian tembok itu kita isi olesan, misalnya minyak atau butter, kita tidak akan kuat buat naik ke atas. Jadi kita mau ini bersih, jadi nanti si sifon ini akan ngembang dengan sempurna ya. Ini tidak kita oles juga, dan ini bongkar pasang. Jadi kita udah harus taruh di loyang, di rak, jadi kita tidak angkat-angkat lagi. Kemudian kita akan masukkan. Kemudian kita bisa menggunakan sumpit. Ini buat mengeluarkan udara-udara yang terperangkap di dalam adonan. Kita akan langsung masukkan ke dalam oven. Wah, nah ini kita langsung balik ya. Jadi keluar dari oven, kita langsung balik biar udaranya keluar dan sifonnya tidak kempes. Kita tunggu sampai dingin baru kita keluarkan dari loyang. Kemudian ada tips lagi, ini juga wajib ditaruh di cooling rack. Jadi loyangnya ini tidak langsung bersentuhan dengan meja biar dia tidak basah. Nah, kita taruh di sana aja. Kita tunggu sampai benar-benar dingin ya. Sambil menunggu sifonnya dingin, sebelum kita keluarkan dari loyang, biar sifon ini tidak biasa, kita akan buatkan topping, yaitu dari whipping cream yang kita akan kocok dengan susu bubuk biar rasanya lebih milky ya. Kita langsung campurkan saja. Jadi ini cuma whipping cream dan susu bubuk ya. Jadi kita akan membuat toppingnya itu jauh lebih enak, creamy. Tapi saya nggak campur dengan gula ya. Kita akan kocok sampai benar-benar kental. Kalau sudah mulai berjejak, pelankan mixernya. Karena kalau misalnya whipping cream over whip, dia akan pecah. Ya, jadi kalau sudah mulai berjejak, turunkan speednya. Enak banget. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen ada rasa manisnya, boleh tambahkan icing sugar atau gula bubuk. Nah, ini udah dingin. Kita akan keluarkan dari loyang. Kadang-kadang ada orang yang mengeluarkan dari loyang dengan menyisir sampingnya dengan menggunakan ujung pisau. Jadi kalau kayak gitu biasanya kulit sampingnya itu ikut ya. Jadi nggak mulus. Saya pengen mengeluarkan sifon ini tanpa menggunakan pisau, jadi kita bisa lihat hasilnya nanti pinggiran itu jauh lebih mulus. Tangan saya sudah saya cuci ya. Kita sisa menekan-nekan ujungnya kayak begini, ditekan aja. Kemudian kita balik, kita dorong bagian bawahnya. Jadi samping-sampingnya itu mulus ya. Kemudian bagian atasnya juga kita bisa buka.
sifonnya jauh lebih spesial, kita tambahkan whipping cream. Kemudian saya akan taburkan bubuk cinnamon. Nah, aku sekarang mau nyobain kalau kita mix dengan whipping cream, gimana rasanya? Nah, ini tadi aku udah nyobain, jadi perpaduan rasa chiffonnya itu lembut banget, kemudian bertemu dengan whipping cream yang juga super lembut dan creamy. Jadi whipping creamnya ini sengaja aku bikin tidak manis. Jadi pada waktu kita padu-padankan dengan chiffonnya itu rasanya sempurna. Jadi cake chiffon pumpkin ini bisa menjadi salah satu ide bagi teman-teman yang merayakan Natal, karena pumpkin dan cinnamon itu adalah dua perpaduan bahan yang emang selalu dipadu-padankan. Jadi bagi teman-teman yang merayakan Natal, resep ini sangat cocok buat kalian buat di rumah ataupun sebagai hantaran di hari Natal. Terima kasih sudah menonton YouTube channel aku. Sampai jumpa di YouTube channel selanjutnya. Dadah!